Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azril Akmal Azizi, Prodi Hukum Tata Negara semester 1 di kampus TIT Al-Ibrahimi Galis Bangkalan. Di sini saya akan memaparkan mengenai perkembangan sejarah tiga agama, yakni agama Yudaisme, Kristianitas, dan Islam, di mana ketiga agama ini memiliki hubungan. Dan ketiga agama ini juga disebut sebagai agama monoteisme, di mana yang dimaksud monoteisme yakni berasal dari bahasa Yunani mono dan theos. Mono berarti tunggal dan theos yakni Tuhan. Di mana yang dimaksud monoteisme yakni agama yang memiliki satu kepercayaan Tuhan, satu Tuhan. Baik, langsung agama Yudaisme. Sejarah bangsa Yudaisme ini dimulai dengan adanya Abraham, di mana Abraham dalam Islam disebutkan bahwa Abraham ini merupakan Nabi Ibrahim. Dan juga di agama Yudaisme, Abraham dijadikan sebagai orang yang menduduki tanah Kanaan. Dan juga Yakub, yakni cucunya, dijanjikan oleh Tuhannya untuk memiliki banyak anak, dan di mana 12 anak laki-lakinya dijadikan nama tadi sebagai suku Israel. Dan juga istilah dari Yahudi berasal dari anak Yakub juga yang bernama Yehuda. Namun di Yudaisme ini tidak hanya Abraham saja, namun ada tokoh lain yakni Musa. Abraham dipandang sebagai bapak bangsa, sedangkan Musa dipandang sebagai pemimpin yang bisa membebaskan pengikutnya atau umatnya dari perbudakan dan kelaparan. Kerajaan di Yudaisme ini terpecah menjadi dua. Yang pertama Israel Utara atau yang dikenal dengan Efraim. Yang kedua yakni Yehuda atau Yahudi. Israel Utara dihancurkan oleh kerajaan Asyur di tahun 721 Masehi. Dan kerajaan Yehuda dikalahkan oleh Babilonia di tahun 586 sebelum Masehi. Namun Yehuda kembali di tahun 444 sebelum Masehi dengan membentuk sistem pemerintahan dan kemasyarakatan untuk lebih berkembang. Nah, di sini Yudaisme, konsep Allah di dalam kepercayaan Yudaisme adalah monoteis murni, bahwa memang Allah itu satu. Yudaisme hijrah ke Mesir karena terjadi kelaparan berat dan tinggal menetap di sana hingga diperbudak di Mesir selama 350 tahun. Kembalinya ke tanah Kanaan dipimpin oleh Nabi Musa. Disitulah lahirnya agama Taurat dan juga membentuk suatu kerajaan, yakni yang pertama Raja Saul, 2 Raja Daud, dan 3 Raja Salomo. Beralih ke Kristianitas. Kristianitas berkembang dari adanya Yudaisme, dan wahyu dalam Yudaisme diterima juga sebagai bagian pokok kepercayaan Kristianitas. Kristianitas juga percaya bahwa perjanjian lama dengan jelas menunjuk pada perjanjian baru, dan Kristus adalah kegenapan hukum Taurat menurut Paulus, dan hukum Taurat diberikan kepada orang Yahudi hanya untuk membangkitkan iman mereka kepada Kristus yang akan datang. Di gereja Kristen Protestan adalah sebuah gerakan dalam agama Kristen yang muncul akibat protesnya Martin Luther pada tahun 1517 atau 31 Oktober. Dengan 95 dalilnya di Wittenberg, Jerman. Juga ada yang menerjemahkan Protestan yakni sebagai Pro-Testament, yakni mengkiblatkan agama terhadap otorika Alkitab.
Dan lanjut kita akan beralih ke agama Islam. Kelahiran Islam pertama kali muncul di Mekah pada tahun 600 sebelum Masehi ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril. Dan perkembangan awal dari agama Islam, setelah beberapa tahun jumlah pengikut Nabi Muhammad SAW meningkat meskipun banyak penolakan dari masyarakat Mekah, dan beliau hijrah pada tahun 622 Masehi. Nabi Muhammad dan para pengikutnya hijrah ke Madinah untuk menghindari tekanan dari kaum Quraisy yang ada di Mekah, karena masyarakat Mekah masih mempercayai berhala. Di situ mulailah pembentukan negara Islam. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW tidak hanya menjadi pemimpin agama, tetapi juga pemimpin politik dan membangun sebuah negara yang berdasarkan prinsip-prinsip yang ada di Islam. Sehingga pada saat itu Nabi Muhammad SAW mulai melakukan penaklukan Mekah di tahun 630 Masehi, dan Nabi Muhammad SAW berhasil menguasai Mekah tanpa pertempuran. Ka'bah dijadikan pusat ibadah bagi umat Islam di dunia. Dan di tahun 632 wafatnya Nabi Muhammad SAW di Madinah, sehingga adanya pemimpin selanjutnya yakni dipimpin oleh beberapa khalifah, yakni seperti Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, dan Khalifah Utsman, dan juga Khalifah Ali, di mana mereka memimpin dan melanjutkan perkembangan Islam dan juga menyebarkan agama ini ke berbagai belahan dunia. Di Kesultanan Utsmani pada abad ke-16 hingga ke-20, Islam mencapai puncak kejayaannya, dan di perkembangan modern pada saat ini Islam terus berkembang dan menyebar ke berbagai negara yang ada di dunia dengan membawa atau menerapkan berbagai madhab, sehingga dapat untuk beradaptasi dan menyesuaikan bentuk-bentuk masyarakat yang ada di dunia ini. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.